Sport, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Anda tentunya di program Sportholic, dan kali ini Sekar akan memberikan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan seperti biasa Sekar juga di episode kali ini gak sendirian karena ada narasumber cantik kali ini ya yang akan nemenin Sekar ngobrol-ngobrol gitu kan. Kita langsung aja kenalan dulu sama narasumber kita hari ini, Tia. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Tia. Aku dari Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 23. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Gimana Tia kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik sekali ya, terlihat bersinar gitu. Oke, mungkin Tia boleh dong kasih tahu dulu ke Sobat Sport ya, ini menekuni olahraga apa? Oke, aku dari diri aku sendiri, aku menekuni olahraga taekwondo. Oke, gitu. taekwondo luar biasa ya. Maksudnya mungkin di awal nih, sebelum kita kenalan dari awal mula Tia ikut taekwondo, aku mau tanya dulu, apa sih yang bikin Tia tertarik buat ikut olahraga taekwondo atau menekuni olahraga ini? Oke, untuk hal yang bikin aku tekuni itu yang pertama, jujur karena dari aku sendiri, aku senang yang namanya bela diri, Kak. Iya, karena hal itu jujur bener-bener seru. Yang pertama mungkin kadang kan cewek bilang, kok cewek ngapain bela diri? Cuman dari diri aku sendiri, jujur aku merasa kayak, wow, bela diri itu keren, gitu. Dan aku juga melihat hal itu ya. Iya, betul. Maksudnya cewek yang menekuni bela diri itu menurut aku juga keren banget. Iya, gitu Kak. Banyak banget manfaatnya juga mungkin ya. Banyak banget, gak hanya untuk ngelindungin diri aja, cuman dari kita itu ada privilege-nya sendiri. Apa gitu. tuh? Privilege-nya adalah itu, mungkin dikata orang cewek kan hanya bisa mungkin untuk dari cara melindungi dirinya ya Kak, cuman mungkin minta tolong, cuman dari kita bisa untuk kayak ada bawaan untuk melindunginya sih Kak, gitu. Oke, jadi tahu itu ya? Iya, tahu cara-caranya. Oke, menarik. Nah kalau dari Tia sendiri, kapan sih pertama kali Tia terjun ya, maksudnya masuk menekuni olahraga taekwondo ini? Oke, aku bermula di SMP kelas 3. Itu. Jadi dulu ceritanya adalah dulu aku ekstrakurikuler ya Kak. Awalnya tuh bukan taekwondo Kak. Jadi dulu aku paduan suara. Cuman di situ aku ngelihat teman-teman aku pada maju ke depan, dan dia bilang membawakan medali Kak. Di situ jujur aku pengen kayak teman-teman aku. Akhirnya dari situ aku namanya anak SMA itu adalah namanya mabel. Nggak tahu di sini apa namanya. Kayak keluar dari jam ekstrakurikulernya. Di situ aku akhirnya keluar dari paduan suara ini, aku ngikutin taekwondo ini. Ya, keluar dari jam ekstrakurikulernya itu. Kayak bolos dari... Iya, bener, bolos. Nah itu aku bolos, aku ikut taekwondo ini. Dan itu jujur mulai dari pertama, jujur aku suka banget. Karena yang pertama tertarik sih, gitu sih Kak. Oke, jadi awalnya karena ini berarti ya, termotivasi dari temen yang bawa medali. Iya, gitu, betul. ya. Itu hal yang termotivasinya Kak, itu gara-gara itu. Tapi setelah itu, awalnya kan mungkin Tia belum tahu pasti gitu ya, taekwondo itu seperti apa, apakah memang cocok dengan di Tia, atau sebelumnya emang udah punya bayangan nih, kayaknya aku kalau nggak ikut atau mau ikut olahraga, aku bakal ikut olahraga bela diri, dan bela dirinya ada taekwondo atau gimana? Jujur Kak, nggak ada bayangan sama sekali untuk aku masuk taekwondo, malah bela diri pun nggak ada gambaran sama sekali. Cuman yang bikin hal tertarik itu, aku pengen dapat medali, aku pengen maju kayak teman-teman aku masuk di sekolah dan berprestasi. Oke. Apakah itu motivasi yang terjaga sampai saat ini atau sempat berubah? Oke, mungkin banyak sih motivasinya. Cuman untuk di jenjang SMA ini itu yang aku pegang. Di zaman SMA itu yang aku pegang. Kayak aku pengen mengenalkan diri aku kalau misalnya aku juga punya prestasi ke teman-teman aku, gitu Kak. Oke, luar biasa. Berarti setelah akhirnya Tia berhasil mendapatkan medalinya, itu kapan? Pas SMA itu kah atau? Oke, jadi ini bermula dari, aku cerita sedikit ya Kak? Nggak apa-apa. Oke, bermula dari aku SMP, aku latihan-latihan, dan di situ aku ditawari, Tia kamu mau tanding nggak? Oke, aku terima di situ, itu pertama kali aku tanding, dan jujur karena tadi kan aku bolos ya, terus aku nggak tahu gimana caranya untuk nyampein ke mamaku sendiri. Akhirnya aku bilang, Mah, aku disuruh ikut tanding boleh atau enggak? Nah di situ akhirnya diizinkan, meskipun mamaku bilang, ngapain ikut taekwondo?
taekwondo, ngapain? Pokoknya intinya yang mengenakan lah, kurang mengenakan kata-katanya. Cuman dari hal situ akhirnya mamaku mengizinkan dan akhirnya tanding. Terus ya udah akhirnya menang. Itu tanding pertama aku dan di situ menjuarai juara 1. Wah, luar Gitu. biasa. Berarti Iya. itu waktu SMP pertama SMP. kali, iya, kelas 3. Oke, dan mulai bolosnya tadi ikut Iya. masuk ke taekwondonya kelas? Kelas 3 juga sama. Berarti gitu. dalam kurun waktu yang bisa dibilang singkat ya? Singkat dia udah banget. bisa meraih prestasi itu gitu ya? Karena mungkin dari diri aku sendiri yang mungkin berminatnya daya juangnya tinggi karena aku suka gitu Kak. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau dari dukungan orang tua sendiri yang tadinya awalnya mungkin sedikit ragu gitu ya, Iya. khawatir juga, mungkin setelah itu gimana? Apakah orang tua, keluarga, atau teman-teman juga mendukung atau gimana? Oke, untuk sekarang tuh orang tua aku dukung sama sekali, dari keluarga pun sangat mendukung. Kalau misalnya dulu zaman aku masih sekolah dan itu berdomisili di Bandung, Iya. tiap tanding aku selalu dianterin, tiap latihan itu selalu dianterin, dan itu adalah salah satu bukti dari orang tua aku itu mendukung aku. Dan karena mungkin sekarang kuliah ya, udah nggak bisa lagi nganter-nganterin, dalam bentuk mendukungnya adalah kayak chat sebelum pertandingan, kasih semangat terus tiap latihan, itu adalah bukti yang sangat benar-benar untuk mendukung aku gitu Kak. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalkan Tia sendiri gitu ya, dari SMP tadi, Iya. kan awalnya motivasinya karena pengen dapat medali Iya, nih, betul. kayak teman-temannya. Setelah dapat itu, apakah sempat ada kepikiran, wah aku udah dapat nih, kayaknya cukup. Oh, jujur kalau dari aku sendiri aku nggak akan pernah ngerasa kayak gitu. Oke. Mungkin tadi teman aku juga udah pernah bilang kalau misalnya kita udah dapet 1 medali itu nggak ada rasa nama puasnya. Oke. Itu nggak pernah ada gitu. Jadi setelah 1 pertandingan itu pasti ada kita ngerasa aku mau tanding lagi, aku pengen dapat medali lagi, aku pengen ngebanggain orang tua aku sendiri gitu. Jadi pasti ada nextnya Iya, gitu pasti ya. ada next step-nya yang lebih gitu, Kak. tinggi, medali yang lebih tinggi, kejuaraan Iya. yang lebih tinggi kayak gitu Iya, ya. betul Tia. banget. Luar biasa, berarti motivasi untuk menekuni olahraga taekwondo ini terus kamu pupuk gitu ya, Iya, dari betul, Kak. SMP gitu. Nggak berhenti di satu titik aja, tapi terus kamu kembangkan lagi sampai akhirnya sekarang jadi mahasiswa juga masih Iya, menekuni masih jadi taekwondo. mahasiswa berprestasi. Iya, alhamdulillah, luar biasa. Oke, Sobat Sport, karena tadi Tia juga udah cerita gitu ya, mengawali obrolan kita ya kan, dari awalnya cerita dia ikut taekwondo sampai prestasi pertamanya, motivasinya dia. Pastinya nanti kita akan kulik lebih dalam lagi sebenarnya prestasi apa aja yang sudah diraih oleh Tia dan bagaimana perjuangan dan juga perjalanan Tia untuk meraih prestasi-prestasinya itu. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi, Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Tia. Halo semuanya. Iya, kalau tadi Tia udah cerita awal mula perjalanan masuk untuk menekuni taekwondo gitu ya, dan udah cerita sedikit-sedikit tentang prestasi pertama yang diikuti dan langsung juara satu. Ya, luar biasa di SMP ya. Iya, juara Nah, SMP. boleh dong Tia lanjutin gitu ceritanya. Prestasi selanjutnya yang Tia capai gitu, yang mungkin masih berkesan sampai sekarang atau yang paling membanggakan, atau satu persatu dari dua jenis itu boleh. Oke, mungkin dari ini masih lanjut jenjang ke SMA. Yang pertama itu dulu aku pernah ikut Puknator. Oke, itu Puknator itu dia internasional. Nah, dan itu yang diikutin dari 15 negara. Dan itu alhamdulillahnya aku menang juara 1. Wow. Oke, terus next step-nya selain Puknator itu ada Bandung Internasional. Itu ada 20 negara juga, dan alhamdulillahnya dengan lika-liku yang telah dilewati juara 1 juga. Oke, terus next step lagi itu ada event Biho Internasional. Itu perkiraan ada 13 negara
Dan itu sistemnya aku mengikuti cabur yang taekwondo yang pomse. Jadi kan taekwondo itu ada dua, ada pomse sama kyorugi. Bedanya? Nah, kalau misalnya untuk yang kyorugi ini dia yang bertanding, orang lawan sama orang. Satu. Iya, Satu. iya. Oke. Nah, kalau misalnya yang pomse itu dia lebih keseniannya. Oh. Iya, gitu. Dan untuk di event yang Biho ini aku ikut yang pomsenya dan alhamdulillahnya juara 1 juga. Luar Gitu. biasa, semuanya juara 1 ya, Iya. diembat terus ya. Makasih. Luar biasa, dan kebanyakan tadi yang disebutkan adalah event internasional Iya, gitu. Berarti Tia udah betul. sering membawa nama Indonesia gitu ya di kancah Oke. internasional atau Jadi untuk di event ini aku masih membawa nama sebutannya tim. oke. Nah, kalau misalnya untuk sekarang aku kuliah, itu sekarang udah karena aku tergabung di Kota Malang. Alhamdulillahnya aku udah membawa nama Kota Malang dan saat event kemarin seleksi untuk BK-PON itu membawain nama Jawa Timur gitu. Berarti Tia ini sekarang adalah atlet Kota Malang dan juga Jawa Timur gitu. Oke, kalau misalkan tadi kan Tio juga udah nyebutin gitu ya beberapa pertandingan yang juga diraih juara 1 gitu kan di beberapa event kejuaraan. Kalau di antara semua pertandingan yang pernah Tia lakukan dan ikuti gitu, yang mana sih yang paling membanggakan buat Tia saat ini untuk saat ini? Oke, untuk yang pertama yang membuat bangga adalah dulu ada masanya event yang namanya Pomprov. Pekan Olahraga Provinsi untuk Mahasiswa. Nah, di Pomprov ini gongnya ya sebenarnya. Itu pertama kali aku membawa nama Brawijaya dan itu jujur aku juga kaget karena sistematika latihannya. Karena dulu aku latar belakangnya adalah atlet hanya dalam bentuk ekstrakurikuler. Dan sekarang zaman Pomprov ini akhirnya keterima seleksi dan latihannya adalah setiap hari. Tiap hari, sehari 3 kali. Oh, udah kayak makan ya? Iya, betul, ya? sehari 3 kali. Jujur itu capek, cuman karena mungkin aku suka, jadi aku ikutin. Nah, setelah latihan sehari 3 kali, pas di momen saat pertandingannya, setelah lawan banyak orang juga, dan alhamdulillahnya aku juara 1 di situ. Dan setelah Pomprov ini, itu ada event yang bernamakan Porprov. Ya, di Porprov ini dia mengatasnamakan bahwa Kota Malang dan dalam satu Kota Malang ini dia hanya cuma bisa satu under itu satu kelas hitungannya Kak. Iya. Nah di situ sama sistematika latihannya juga sehari 3 kali. Dan selama seminggu. Iya, jujur itu latihannya dalam 8 bulan lebih. Lama banget. Iya, 8 bulan lebih. Dan itu posisinya aku mahasiswa, aku juga harus perlu belajar, cuman aku juga harus latihan gitu. Jadi gimana caranya aku harus bisa manajemen waktunya gitu. Dan setelah aku banyak latihan dan di hari H untuk Porprov, di situ sebenarnya mungkin aku mendapat lawan yang itu diminati banget sama Jawa Timur. Jadi orang yang emang wah ini atlet Jawa Timur banget nih. Jadi aku kayak waduh aku lawan ini nih. Ini gimana nih? Akhirnya mungkin di situ bukan rezeki, cuman kelebihannya adalah taktis mainku di hari saat lawan dia. Mungkin orang-orang melihat kayak wah ini beda gitu. Dari situ mungkin kan aku nggak dapat medali juga, cuman karena orang-orang melihat ini kayaknya beda, melihat pandang aku gitu. Terus yaudah akhirnya alhamdulillahnya bisa mengikuti BK-PON, di mana di BK-PON ini banyak juga ingin mengikuti BK-PON, cuman alhamdulillahnya aku ketarik di situ gitu Kak. Gitu. Oke, jadi pengalaman yang luar biasa juga gitu ya. Walaupun mungkin belum mendapatkan pencapaian yang maksimal yang bisa yang diharapkan gitu, tapi setidaknya ilmu, pengalaman itu juga bisa banyak didapat juga gitu betul ya. banget. Luar biasa. Nah, kalau dari persiapannya yang panjang tadi gitu kan dia udah cerita gitu kan. Apa sih suka dukanya gitu selama mungkin khususnya dalam mengikuti event-event kejuaraan? Oke, untuk mulai dari sukanya dulu ya. Untuk sukanya yang pertama
aku dapat medali gitu. Terus yang kedua aku dapat sertifikat. Jujur kalau misalnya untuk sertifikat di kalangan sekarang ataupun teman-teman yang berpendidikan itu sangat bermanfaat. Dengan adanya sertifikat itu kita bisa kemanapun. Pertama kita masuk kuliah itu sekarang bisa pakai sertifikat. Ngebantu banget. Kalau misalnya untuk teman-teman SMA mau masuk teman-teman SMP mau masuk SMA itu ada yang namanya jalur prestasi gitu. Itu bisa pakai sertifikat juga. Dan mungkin dari dukanya sendiri sebagai seorang atlet mungkin cedera. Itu yang bikin menyedihkan karena kita udah latihan sering-sering, kita udah punya semangat yang tinggi dan di hari H ataupun di saat pertandingan itu kaki kita bisa ada yang namanya ankle, patah tulang, itu mungkin yang bisa jadi kedukaannya. Jujur sekarang pun aku lagi cedera juga Kak. Iya, jadi mungkin kemarin seharusnya ikut event cuman karena lagi ada pemulihan jadi nggak bisa ikut dulu. Itu mungkin dukanya Kak. Gitu. Oke, luar biasa. Tapi pastinya di balik suka dan dukanya juga banyak hal yang bisa dipelajari dan diambil untuk menjadi pelajaran. Banyak banget gitu ya. Untuk berkembang lebih baik lagi. Gitu Iya, betul. Oke, luar biasa. Tia udah menceritakan banyak hal dari awal ikut taekwondo, prestasi-prestasinya, terus juga di balik pencapaian prestasi itu juga perjuangannya seperti apa gitu kan. Pastinya nanti bakal kita kulik lagi lebih dalam gitu ya Tia, mohon izin ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Supaya nanti Sobat Sport juga tahu gitu sebenarnya kehidupan seorang atlet yang mungkin di luarnya kita ngelihat kayak prestasinya banyak banget, keren banget, itu seperti apa sih di baliknya gitu ya. Dan tapi kita akan bahas itu setelah yang satu ini Sobat Sport, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Halo Sobat Sport, masih bersama Sekar dan Tia di sini di program Sportholic. Oke, Tia tadi udah cerita banyak hal sampai tadi di akhir segmen sebelumnya Tia cerita suka duka selama persiapan ikut kejuaraan. Tadi juga Tia sempat mention kalau sekarang juga lagi cedera lagi buat proses pemulihan. Boleh nggak sih Tia ceritain cedera yang pernah Tia alami gitu? Mungkin yang berkesan sih, kalau dibilang berkesan mungkin ya bisa jadi ya mungkin kayak yang pemulihannya paling lama atau mungkin ada cerita unik di baliknya, boleh ya? Oke, boleh banget. Jadi dulu itu ada nama eventnya Kapolri Cup. Dia event nasional. Jadi di situ posisinya aku udah main 3 kali Kak. Jadi main pertama itu menang, main kedua menang, dan main terakhir itu final. Di final ini dia hanya punya waktu 4 detik. Skor aku sama lawanku tuh sama skornya. Jadi di situ momennya, penentuan Kak. Jadi di situ momennya adalah posisinya kalau misalnya Kakak tahu itu ada namanya tendangannya aburigi Kak. Jadi aburigi itu nendangnya di ayun tapi ke kepala lawannya. Nah di situ pokoknya 4 detik terakhir gimana caranya harus bisa ngejar poin. Karena kalau misalnya nggak poin dapat perak Kak. Nah tapi di situ akhirnya pas udah aku nendang aburigi itu salah landingnya Kak kakinya. Pas turun landingnya salah, akhirnya ankle aku yang muter. Dan itu jujur kerasa banget bunyi krek gitu. Akhirnya ya udah di situ kakinya lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi untungnya skornya beda dan akhirnya dapat medali emas gitu Kak. Tapi di balik itu juga ada banyak banget Kak perjuangannya duka-dukanya lagi gitu. Terus ada lagi Kak kalau misalnya untuk bahas dukanya pertandingan Pomprov. Pomprov kemarin itu aku kan latihan terus ya Kak. Terus mungkin karena kuliahku padat, terus harus latihan terus, itu jujur berdampak juga sama kesehatanku. Karena kemarin itu pernah sakit kepala belakang, itu syaraf, penyempitan syaraf. Iya di situ. Dukanya mungkin karena dapat penyakit itu aja sih Kak gitu. Dan lebih kayak keganggu. Cuman alhamdulillahnya sekarang udah sehat, udah bisa latihan lagi, udah bisa tanding lagi. Iya gitu. Tapi kalau waktu di masa-masa itu gitu ya, kena
cedera, terus Iya. juga mungkin ada sakit yang juga jadi menghambat Iya, latihannya. juga kegiatan kamu di taekwondo. Itu gimana sih Tia dalam menanggapinya, maksudnya untuk menjaga semangat dan motivasinya mungkin, atau untuk kayak semangat pemulihan atau gimana? Oke, kalau misalnya dari posisi sakit pertama yang harus diberesin, sakitnya dulu diberesin. Mungkin kita bakal tahu kita sedih, kita pengen tanding, cuman nggak bisa kalau misalnya emang fisiknya kurang kan Kak. Nah, mungkin yang pertama adalah semangatnya harus dijaga. Tujuan kita harus dijaga. Tujuannya mau apa sih? Kalau misalnya emang mau jadi atlet, latihan daya juangnya dinaikin lagi gitu Kak. Untuk motivasi balik lagi ke tujuan pertama, motivasinya apa? Kalau misalnya dari aku sendiri, motivasiku adalah orang tua, pelatihku, dan nama yang aku bawa gitu Kak. Oke, berarti motivasi itu juga yang Sangat berpengaruh besar. berpengaruh besar ya dalam gimana kita berjuang lagi, kita bangkit lagi dari betul mungkin rasa banget. duka yang pernah menyelimuti gitu. Iya. Dan apakah motivasi itu juga yang membawa Tia sampai saat ini, sampai dari SMP ikut taekwondo sampai bertahan di sekarang udah jadi mahasiswa? Iya masih Kak, motivasi bener-bener sampai sekarang aku pegang. Karena itu adalah, kembali lagi, itu semangatku, itu tujuanku gitu Kak. Oke, luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin tujuan gitu ya, Iya. dan cita-cita mungkin. Oke. Tia ada nggak sih target khusus gitu di perjalanan karir Tia di olahraga taekwondo ini? Oke, untuk tujuanku sekarang adalah yang pertama aku pengen ikut PON. Nah, untuk PON ini mungkin kemarin harusnya lolos, cuman mungkin nggak lolos ya, belum rezekinya. Cuman doain aja untuk PON selanjutnya bisa ikut Amin. gitu. Udah Sejauh ini itu betul. ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalkan melihat dari pencapaian Tia saat ini gitu ya, apakah itu sudah cukup mendukung untuk usaha mencapai target yang Tia mau? Oke, kalau misalnya dilihat dari usahanya sendiri, aku sudah latihan. Cuman mungkin yang perlu ditambah adalah cara menghadapi lawan saat di lapangan, taktisnya, dan benar-benar harus dipahami lagi cara kinerja kita melawan saat di lapang gitu. Terus mungkin dilihat dari sisi latihan harus dirutinin lagi Kak, gitu sih, harus lebih rajin lagi gitu Kak. Oke, menarik ya Sobat Semprongsingan, kita ngedengar ceritanya Tia tuh kayak ngelihatnya Tia tuh selalu semangat gitu. Iya. Maksudnya untuk Itu kuncinya sih Kak, iya, semangatnya. terus latihan, terus meningkatkan performa gitu Iya, ya. Sampai performanya. akhirnya prestasi-prestasi yang dicapai juga cukup memuaskan gitu ya sejauh ini. Tapi Iya. aku penasaran, pernah nggak sih Tia tuh ada di titik di mana Tia ngerasa bosan mungkin atau jenuh gitu dengan kegiatan taekwondo ini? Pasti kan kayak yang tadi sebut 8 bulan lamanya latihan persiapan tuh, setelah itu apakah nggak ada rasa jenuh kayak aduh taekwondo mulu nih gitu? Oke. Aku pernah ngerasain namanya jenuh, aku pernah ngerasain namanya capek, dan aku juga pernah ngerasa bosen deh latihan terus, aku harus kayak gimana. Nah, karena aku pernah di titik itu, mungkin yang aku lakuin adalah yang pertama, aku pernah stop dalam seminggu latihan. Aku leave dari semuanya, teman-temannya aku leave, karena jujur aku pengen refresh dulu. Rehat dulu, aku pengen menikmati dunia yang lain dulu. Nah, tapi setelah dari situ, aku tetap latihan lagi, semangatnya dikumpulin lagi, daya juangnya dikumpulin lagi, gitu Kak. Mengingat tujuan awal Iya, tadi tujuan ya, awal. Karena cita-citanya pengen apa, yaitu harus ditunjukkan Kak, gitu. Oke, luar biasa. Aku ngobrol sama Tia tuh jadi ikutan semangat gitu loh, rasanya kayak pengen berjuang terus gitu ya. Oke. Tapi mungkin ini bisa jadi closing statement juga kali Oke. ya untuk obrolan kita hari ini. Boleh dong Tia kasih pesan untuk sobat sport yang mungkin sekarang ini lagi menekuni, lagi berusaha untuk meniti karir gitu ya di olahraga taekwondo khususnya atau olahraga yang lain. Oke, ini mungkin teman-teman, untuk pesan-pesan teman-teman atlet semua. Aku tahu kalian capek, aku tahu kalian latihan terus. Cuman pesan dari aku adalah ayo semangat dan capai tujuan kamu yang kamu inginkan, dan banggakan orang di sekitar kalian. Gitu Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih Oke. Tia karena sudah menyempatkan hadir di sini
ngobrol-ngobrol sama aku dan menyapa Sobat Sport gitu ya. Semoga cerita yang Tia sampaikan juga bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk semua yang menonton. Oke, terima kasih kembali Kak. Iya, semoga juga Tia makin sukses gitu ya karirnya Amin, di doakan taekwondo kembali aja, maupun Kak. di kehidupan di luar taekwondo gitu ya. Oke. Kalau gitu Sobat Sport, mungkin ini juga jadi akhir untuk obrolan kita bersama Tia di Sportholic kali ini. Mungkin saja kita punya kesempatan lain untuk bertemu Tia lagi di sini atau di kesempatan lain gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu. Untuk itu aku Sekar dan Aku Tia. pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Sportholic episode selanjutnya. Dadah!